Saya ingin memberi sambutan hangat pada semua orang di seluruh dunia dan saudara kita punya penonton langsung yang ada di sini di Perth dan mereka berteriak kencang untuk kesaksian Anda, untuk tantangan Anda dan kita percaya hal-hal besar akan terjadi karena itulah yang terjadi ketika firman-Nya disampaikan. Bisa saya mendengar amin? Ada dua badai dalam Alkitab, satu di Matius 8 dan satu lagi di Matius 14, dan saya ingin membacakannya untuk Anda untuk memberi konteks dan karena ini nubuatan, ini tidak perlu konfirmasi karena ini benar. Bahwa setiap orang akan melewati badai. Jika Anda tidak mengalaminya sekarang, jalanilah hidup. Jika Anda mengalaminya sekarang, jalanilah hidup. Jika Anda pernah mengalaminya, terus beritahu dunia betapa baik Tuhan kita apapun yang Anda alami. Mungkin itu badai pribadi, badai nasional, badai keluarga, atau mungkin badai global. Kita telah alami pandemi global 14 hingga 15 bulan terakhir. Tapi di tengah-tengah itu ada banyak cerita luar biasa, mujizat yang luar biasa, namun juga ada badai pribadi, ada badai keluarga, ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Ada dua badai secara khusus dalam Alkitab. Saya ingin membacanya untuk Anda. Matius 8 dan Matius 14, inilah badai Matius 8. Begini bunyinya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid mengikutinya. Katakan mengikuti. Murid-murid mengikutinya. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah. Kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang, katanya, siapakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat padanya. Luar biasa. Puji Tuhan, dia masih sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia dapat berbicara pada badai apapun, menenangkan laut apapun yang di luar kendali di hidup Anda. Entah itu badai amarah atau keinginan internal, atau api eksternal yang menghadang Anda, dia masih sama, dia bisa melakukannya. Inilah badai Matius 14. Matius 14, 22, 33. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Semua katakan memerintahkan. Memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihatnya berjalan di atas air, mereka terkejut. Itu kata yang bagus mewakili ketakutan, takut, dan berseru, itu hantu. Mereka berteriak karena takut. Itu wajar, tapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Lalu Petrus berseru, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu. Dia berjalan di atas air menuju Yesus. Tetapi saat dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya. Ini dia, rapotnya sama, beda badai, rapotnya sama. Mengapa kau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh kau adalah anak Allah. Secara permukaan, badai adalah badai dan semua terdengar sama, tapi ada perbedaan besar. Ada dua badai sangat berbeda ditunjukkan di sini dan penting untuk dipahami perbedaannya, karena ini berbicara secara khusus tentang badai yang Anda hadapi saat ini. Oke, badai Matius 8. Para murid memilih untuk naik ke perahu. Mereka mengikuti dia. Di Matius 14, Yesus menyuruh mereka naik ke perahu. Ada beberapa badai yang Anda alami dikarenakan perbuatan Anda sendiri. Anda yang memilih naik ke perahu itu, Anda memilih mengikuti jalan itu,
Anda memilih suatu tindakan dan berada dalam badai dan berkata, "Oh Tuhan, tidak apa-apa karena Tuhan ada di sana." Dia ada dalam badai itu, tapi ada badai lain di mana Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Badai menghampiri Anda ditarik masuk ke dalam suatu keadaan atau situasi dan hidup terus berjalan dan pada akhirnya entah Anda ada di dalam badai Matius 8 atau badai Matius 14, kabar baiknya Tuhan bersama Anda dalam keduanya. Syukurlah dia tidak hanya bersama kita di badai Matius 14 atau badai yang kita kacaukan. Dia begitu baik, kita dapat memanggil namanya. Dan dia ada di kedua badai. Tapi ingat, jika Anda ada dalam badai yang Anda ciptakan sendiri, berhenti menyalahkan Tuhan dan orang lain. Oh, hidup itu berat. Tidak, ini pilihan Anda. Dan jika Anda ada dalam badai Matius 14, jangan salahkan diri Anda. Jangan biarkan musuh memojokkan Anda dengan rasa malu dan pikiran seolah Anda yang salah. Sebab banyak orang melakukan itu. Badai terjadi dan orang berkata, ini gara-gara kamu, terjadi pada kakekmu, terjadi pada adikmu, ini terjadi pada bisnismu, ini terjadi pada karena, ya tidak, jangan berpikir demikian. Ini perbedaan kedua antara badai Matius 8 dan 14. Badai pertama di Matius 8, murid-murid takut akan badai, ya itu cukup wajar. Dalam badai kedua, Matius 14, mereka takut pada hantu. Kadang-kadang kita takut dengan keadaan alami, kadang-kadang juga keadaan supernatural, hal-hal yang tampaknya di luar kendali kita. Keadaan sekitar membawa ketakutan, tapi yang supernatural juga membawa ketakutan yang nyata. Perbedaan ketiga, Yesus tidur di perahu dalam Matius 8, tapi dia berjalan di atas air di Matius 14. Kabar baiknya adalah dia ada di sana. Di badai tertentu Anda harus membangunkan firman, di badai lainnya Anda harus berjalan dengan firman. Di badai tertentu Anda harus mempercayainya untuk menenangkan badai. Di badai lainnya Anda harus berjalan di tengah-tengah badai sesuai firman-Nya. Dan semuanya sebenarnya sama. Yang terpenting adalah firman itu ada di dekat Anda. Firman itu dalam Anda, di perahu Anda, di laut, di jangkauan Anda, di genggaman Anda. Dan perbedaan keempat, yaitu pokok bahasan yang ingin saya bagikan hari ini, adalah perbedaan antara Matius 8 dan 14. Di Matius 8, Yesus menenangkan badai. Dia berkata, "Diam, tenanglah." Dia mengartik angin dan ombak, lalu badai berhenti. Di Matius 14, tidak dikatakan dia melakukan itu. Jangan membaca terlalu cepat dan berasumsi karena itu Yesus, maka semua badai dihentikan oleh dia secara supernatural. Di Matius 14, dikatakan bahwa saat mereka naik ke perahu, angin berhenti. Tidak disebutkan berapa lama perjalanannya, dan bukan saat Yesus mengangkat Petrus, dia menenangkan badai. Mereka mungkin mengobrol, mungkin sedang connect group. Tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Mari bicara tentang hidup. Anda tahu 11 orang lainnya panik di perahu, dan jangan tambahkan apa yang tidak tertulis. Jadi begini, ada badai yang Tuhan akan hentikan secara supernatural, dan ada badai yang akan berhenti seiring berjalannya waktu. Perbedaannya adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam keduanya. Entah mengandalkan Tuhan untuk mujizat yang Anda tunggu, atau mengandalkan Tuhan untuk bisa menjalani keadaan yang Anda hadapi. Karena ada iman yang mengubah keadaan dan ada iman untuk menjalani keadaan. Keduanya ada di Ibrani 11 dan keduanya iman. Ibrani 11 terdiri dari dua bagian. Orang-orang luar biasa yang melakukan hal luar biasa, kita berkata, wow, imannya. Dan ada orang-orang yang belum pernah melihat apa yang mereka percayai, dan Tuhan berkata, dunia tidak sepadan bagi mereka, mereka juga punya iman besar. Mengapa? Karena iman bukan hanya kemampuan untuk menenangkan badai, tapi juga untuk menghadapinya. Dan berkata, kau tahu, tidak peduli apa yang iblis perbuat, aku tak akan berhenti memuji. Aku tidak akan berhenti untuk tetap setia. Aku akan tetap lapar akan Tuhan. Mengapa? Keduanya iman. Karena Tuhan tidak hanya bekerja dalam ketenangan, dia juga bergerak dalam badai. Dan yang ingin saya bicarakan di waktu yang ada ini adalah 3 kunci menghadapi badai Matius 14. Anda tahu mengapa saat Pastor Mike bangun lebih awal dan dia berdoa? Ya, kami tidak pernah berhenti di setiap ibadah di seluruh dunia dan kami tidak pernah berhenti meminta Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa, untuk benar-benar memindahkan gunung. Sungguh ceritanya gila, dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia mampu melakukan teramat berlimpah, melampaui dan melebihi apa yang kita minta, pikirkan atau bayangkan. Saya suka cerita tentang wanita yang pendarahan dan dia sengaja menyamah pinggir jubah Yesus dan mujizat terjadi di sana. Itulah yang terjadi.
Itulah Tuhan kita. Kita telah melihatnya terjadi berulang-ulang kali. Namun pahlawan iman yang sejati bukan hanya mereka yang melihat mujizat. Ada banyak pahlawan yang telah melewati begitu banyak badai, dan kerabat mereka tidak bertahan, atau bisnis mereka tidak berhasil, atau banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun mereka masih mengasihi Tuhan, masih beriman, masih di rumah Tuhan, masih mengasihi Yesus. Dibutuhkan jenis iman yang berbeda untuk memenangkan badai Matius 14. Karena Anda tidak hanya membiarkan keadaan mendikte iman Anda lebih besar dari keadaan. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya mengatasi badai, beberapa dari mereka belajar berselancar di tengah badai. Jadi jika ada angin dan ombak, sekalian saja sebaiknya belajar menungganginya. Dan bukannya hanya mengeluhkannya, merengek, karena ini terjadi pada kita semua. Inilah 3 kunci menghadapi badai. Saya lebih suka terbang daripada selancar, tapi jika tidak bisa ya berselancarlah. Sepertinya ada amin dari Mike Humberstone. Ini yang pertama kita lakukan dalam badai. Nomor 1, menunggu dengan fokus. Dalam badai Matius 14, Anda harus belajar menunggu dengan fokus. Yang saya inginkan dalam setiap badai, begitu Yesus berkata tenanglah, maka tenang. Tidak perlu buang waktu 1 jam, 1 menit, 1 hari lainnya. Mengapa harus melalui semua yang tidak perlu itu Tuhan jika kau bisa menghentikannya langsung? Yusuf secara supernatural diperingatkan akan 7 tahun kelaparan. Dan Yesus, jika kau dapat memperingatkan secara supernatural, mengapa tidak menyediakan buatku secara supernatural juga? Mengapa harus menabung 7 tahun untuk cadangan ekstra? Karena saya jenis orang Kristen yang tidak sabar, yang menyukai kisah Matius 8. Matius 14 ini mengganggu saya. Tapi ini yang saya tahu tentang Petrus. Pikirkan ini. Menunggu dengan fokus berarti Anda bisa mendengar di tengah badai. Karena Anda menunggu bukan membiarkan waktu berlalu. Kamu ngapain? Aku menunggu. Menunggu badai pergi, menunggu masalah ini berlalu, menunggu hingga ini kelar. Itu bukan menunggu. Arti menunggu sebenarnya fokus. Jadi saat saya katakan fokus dengan fokus, itu berarti fokus yang murni. Fokus yang sebenarnya. Coba pikirkan. Ada badai, ada angin, lihat latar belakang di belakang saya ini gila. Di tengah semua itu, mereka mendengar Yesus. Dapatkah Anda mendengar Yesus dalam badai Anda? Atau Tuhan terasa begitu diam saat dunia menggila? Petrus mendengarkan. 16 tahun lalu saya mengalami badai pribadi yang nyata. Tapi dalam kebaikan Tuhan, saya mengalami Tuhan dan mendengar dia di tengah badai, pergi ke Malaysia. Tinggalkan keluargamu, mulailah gereja. Nah, saya ini punya pola pikir bahwa hanya dalam kedamaian saya bisa mendengar Tuhan. Saya bahkan tahu ayat-ayat seperti tenang dan ketahuilah akulah Tuhan. Tapi tenang itu bukan ketenangan eksternal, itu internal. Dan dapatkah Anda tenang secara batin saat ada badai eksternal? Anda bisa mendengar Tuhan meski pernikahan Anda berantakan, Anda dapat mendengarnya meski bisnis kacau, Anda dapat mendengarnya meski dunia berantakan, sebab perjalanan Anda dengan Tuhan melampaui semua itu. Dan sungguh menunggu dengan fokus, berarti saya berfokus dalam badai, bukan pada badainya. Saya beroleh kemampuan untuk tidak mengizinkan apa lawan dari fokus. Bukan iblis, tapi gangguan. Segala yang mengalihkan pandangan dari apa yang Anda fokuskan, itu yang melemahkan fokus Anda. Anda pernah mendengar saya mengatakan rata-rata manusia punya fokus 8 detik. Sedangkan rata-rata ikan mas punya fokus 9 detik. Kita kalah dengan ikan mas. Itu statistik yang meresahkan. Tapi bagaimanapun, belajarlah untuk fokus. Beberapa dari Anda di musim online sulit untuk fokus karena Anda hanya menonton dan Anda belajarlah berfokus dan menunggu dengan fokus. Dan katakan, kau tahu aku akan fokus padamu. Itulah sebabnya Alkitab berkata di Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka yang fokus pada Tuhan, ya orang berpikir aku menghabiskan banyak waktu di gereja tapi masih merasa lemah. Anda bisa saja menghabiskan banyak waktu di gereja tapi tidak fokus pada juru selamat. Mereka yang berfokus pada Tuhan, menantikan Tuhan. Nah, apa maksudnya itu? Saya menunggu dengan fokus. Ini yang Yesus katakan di kedua badai. Ini dia, hai kamu orang yang kurang percaya. Nah, saya sempat merasa sangat malu mendengarnya sebab jika Petrus yang berjalan di atas air saja imannya kurang, bagaimana dengan iman saya? Nihil, mikroskopis, hampir kasat mata. Tapi yang dia maksud bukan iman Petrus, melainkan fokus Petrus. Karena kata kurang di sini bukan tentang ukuran kecil, tapi tentang kuantitas waktu. Hai imanmu yang sesaat saja, iman yang singkat, iman yang berumur pendek. Petrus, imanmu luar biasa. Kau tidak perlu iman Smith Wigglesworth. Kau tidak perlu John G. Lake. Kau hanya perlu imanmu. Kau hanya perlu bertahan dalam imanmu cukup lama. Dapatkah Anda mempertahankan iman Anda cukup lama untuk melihat mujizat? Dan ternyata hanya perlu iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung.
Jadi jangan berdoa meminta iman dari segi ukuran, tapi berdoalah meminta iman yang terfokus. Tuhan, aku ingin mempunyai iman yang cukup bertahan. Mazmur 37 ayat 9 berkata, orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi aku hanya perlu dan mewarisi bumi? Tidak. Mereka yang fokus pada Tuhan cukup lama mendapati warisan. Mereka yang fokus pada Tuhan cukup lama mendapati kekuatan. Tetaplah dalam iman. Mungkin Anda tidak bisa mengalahkan badai, tapi pasti bisa melewatinya. Dan apa yang saya tunggu? Apa yang saya fokuskan? Saya berfokus pada Yesus. Coba pikirkan. Lihat apa yang Yesus lakukan di kedua badai itu. Di badai pertama, dia tidur. Tidak terdengar seperti aktivitas dalam badai. Di badai kedua, katanya tenanglah. Luar biasa ya, Yesus mengatakan tenanglah. Ini badai loh. Jika Anda punya pilihan kemana Anda berfokus dalam badai, berfokuslah pada orang yang tenang di tengah badai. Saudara, jika Anda punya banyak kerabat dan setengah dari mereka panik dan setengah dari mereka tenang, fokuslah pada yang tenang. Dua tanggapannya adalah tidur dan tenanglah. Ini Yesus badai. Ini bukan Yesus piknik, ini bukan Yesus memberkati anak-anak, ini bukan Yesus yang memperbanyak roti dan ikan. Inilah Yesus badai. Yesus badai punya dua sikap. Tidur. Saya tertidur saat Jemaah melahirkan dan saya merasa menyerupai Kristus. Nah, lebih baik saya kembali ke inti pesan ini. Jadi poin kedua, Anda harus menunggu dengan fokus. Dan kedua, ini cara lain bertahan menghadapi badai Matius 14. Kita akan berjalan dengan fokus. Pada Matius 14, Anda berjalan dengan fokus. Ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di dalam badai pastinya hal yang tidak ingin kita lakukan adalah berjalan. Aku hanya ingin sembunyi. Aku ingin menutupi diriku. Aku hanya ingin mundur. Siapa yang inginkan petualangan? Di tengah badai. Jika ingin menghadapi badai Matius 14, jika itu badai Matius 8, ya tentu. Karena itu berakhir seperti, pandemi ini telah berlangsung setahun lebih. Bagaimana jika berlanjut setahun lebih lagi? Apakah kita hanya bersembunyi dalam perahu? Sampai badai berlalu? Petrus punya kisah yang orang lain tidak punya, karena dia tidak memilih hanya menunggu badai reda, tapi berjalan di tengah badai. Jadi berapa lama lagi Anda menunggu? Menunggu cuaca yang cerah? Kami di Selandia Baru minggu lalu, tidak ada yang namanya cuaca baik. Jalan saja di tengah hujan. Jangan menunggu matahari itu tidak akan muncul. Jika Anda di London, mintalah cuaca Auckland di mana matahari selalu sembunyi. Jadi berhentilah menunggu dalam arti pribadi. Saat aku sembuh, saat aku dilepaskan, saat aku menikah, saat aku punya anak, saat Tuhan memberkati aku dengan jalan saja, belajarlah mendengar suaranya dan berjalan. Anda tahu orang berkata, tapi apakah ini saat yang bijak untuk berjalan? Ya, Anda tahu, apa ini saat yang bijak untuk gereja fix dimulai lagi di, sebut negara Anda sendiri? Apakah itu bijak? Saya bertanya ini, kapan waktu yang tepat untuk berjalan di atas air? Beritahu kapan waktu yang tepat untuk berjalan di atas air. Saya akan mendengarkan. Jika semua sudah sangat tenang, wow, hari yang indah sekali. Sungguh, rasanya aman berjalan di atas air. Padahal berjalan di atas air, itu tidak ada amannya. Jadi berhentilah menunggu keadaan eksternal berubah untuk kita bisa mengambil langkah iman. Beberapa orang memulai bisnis di tengah pandemi ini dan menghasilkan jutaan. Mereka tidak menunggu laut tenang sebelum berjalan di atas air. 16 tahun yang lalu itu bukan waktu yang baik buat saya. Saya beritahu itu bukan waktu yang tepat, bukan waktu yang baik buat saya. Kapan saat yang tepat untuk berjalan dengan iman? Kapan saat yang tepat untuk berkata, kau tahu, ini berantakan. Tapi Tuhan, aku menunggu dengan fokus, aku mau berjalan dengan fokus. Kesalahan yang kita buat adalah berpikir bahwa hidup Kristen mempunyai musim. Musim baik, musim buruk, sukar, dan mudah. Saya punya kabar baik buat Anda. Hidup Kristen itu tidak sulit, tapi mustahil. Sepanjang waktu. Kapan saat yang tepat untuk mengampuni musuhmu? Kapan saat yang tepat untuk berkorban? Wah, Yesus Tuhan, aku berharap bonus itu datang seiring miracle offering sehingga berhentilah memakai waktu
sebagai alasan Anda sekarat di kapal. Jika badai Matius 14 berlangsung 5 tahun, apa yang akan Anda lakukan? Duduk-duduk saja sepanjang waktu? Petrus punya cerita karena dia tidak hanya menunggu dengan fokus, dia berjalan dengan fokus. Ada yang berkata, aku akan menunggu sampai vaksin merata di seluruh dunia dan tidak ada yang sekarat. Baru aku pergi ke gereja lagi. Anda mungkin salah satunya. Saya tidak ingin melemahkan semangat Anda. Setiap orang punya perjalanannya sendiri. Tapi jangan menunggu cuaca sempurna untuk berjalan lagi. Ya, tapi Pastor, saat ini ada ratusan ribu yang terinfeksi virus ini. Ya, tapi ada 8 miliar orang terinfeksi sesuatu yang disebut dosa. Kita tidak yakin ada vaksin untuk yang pertama tadi, tapi kita punya vaksin untuk yang terakhir tadi. Darah Yesus masih menyucikan, masih membasuh, ada kebangunan rohani bagi kita, bahkan di tengah pandemi, bahkan di tengah badai. Kita dapat melihat hal-hal supernatural karena kita tidak hanya menunggu dengan fokus, tapi berjalan dengan fokus. Syukurlah di musim ini kita tidak hanya menunggu pandemi berakhir. Lagu telah ditulis, buku telah ditulis, kurikulum telah dibuat, ibadah telah ditambahkan, kampus dimulai, negara telah ditambahkan. Ini bukanlah perilaku tipe badai. Mengapa? Karena Yesus ada dalam badai di Matius 8 dan Matius 14. Ada kesaksian, hal-hal luar biasa masih terjadi. Ada yang bertanya, maukah kamu menjadi asisten ketua connect group? Aduh, belum waktunya. Lalu kapan dong waktunya? Yang saya suka dari semua carriers kita secara global, tidak ada waktu yang tepat bagi mereka. Percayalah, mereka semua mengalami badai. Tapi mereka tetap mengatakan ya pada Yesus. Tuhan, jika itu kau suruhlah aku datang. Nah, ini masalahnya. Jika aku jatuh gimana? Yesus akan mengangkat Anda. Anda tahu Anda punya kedamaian dalam badai. Saat Anda tidak hanya mendengar Yesus dalam badai, tapi Anda dapat melihat Yesus dalam badai. Angin masih menggila, guntur dan kilat masih nyata, itu tidak berhenti, dan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Oh, ada jeda, ada waktu kosong, ya saya paham semua itu. Saat tidak hanya dapat mendengar suaranya di tengah badai, tapi juga dapat melihatnya di tengah badai, Anda akan mulai berjalan. Anda akan mulai melakukan sesuatu, dan maksud saya berjalan dengan fokus. Petrus mengambil satu langkah dan dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan dan saat dia berjalan, lalu dia menyadari, oh tidak, ada angin, oh ada ombak. Dan dia memandang Yesus di tengah badai, tapi kemudian hal lain mengalihkan perhatiannya. Berjalan dengan Tuhan adalah satu hal, tapi berjalan dengan fokus pada Tuhan itu beda lagi. Jangan membuat kesalahan dengan berkata, ya Tuhan aku akan bertualang. Tetaplah memandang Dia. Setiap orang punya tantangan yang berbeda. Ayah saya saat ini ada di rumah sakit menonton ini sekarang. Dan itu saya. Itu badai saya. Dan setiap orang punya badai mereka sendiri. Ada yang kehilangan orang yang dicintai, mereka melalui krisis, dan tragedi, dan luka-luka, dan kehancuran, dan lain-lain. Dan saya hanya memakai contoh badai yang saya alami. Anda ingin belajar dan mengetahui sebanyak mungkin, membaca sebanyak mungkin, dan saya bersyukur pada Tuhan atas tenaga medis terhebat yang pernah kami miliki, dan suatu kehormatan luar biasa dapat diberkati oleh orang-orang luar biasa dan dikelilingi oleh mereka. Semua orang melakukan bagian mereka, dan saya pada akhirnya harus membuat pilihan untuk diri saya sendiri. Oke, aku harus tetap memandang Yesus meskipun ya Anda tahu ini jika hasil lab itu buruk, aku frustasi, atau jika sebaliknya aku senang. Tiba-tiba dapat kabar baik, tiba-tiba dapat kabar buruk, tiba-tiba ini berhasil. Anda tidak bisa menunggu cuaca sempurna. Anda harus belajar berjalan dengan fokus, katakan Yesus aku tetap memandangmu. Apapun yang terjadi, entah itu baik atau itu buruk, atau di antara keduanya. Setiap hari Tuhan aku menantikan akhir Matius 8, tapi aku ingin ketahanan Matius 14. Setiap hari aku percaya bahwa saat aku membangunkan firman, Yesus kau berbicara dan melakukan hal-hal luar biasa. Akan tetapi bagaimanapun juga yang penting, aku berjalan dengan fokus. Mataku tertuju pada Dia yang tak berubah. Dan yang terakhir, kita tidak hanya menunggu dengan fokus, atau hanya berjalan padanya dengan fokus. Kita menyembah dengan fokus. Itu yang tertulis di ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Semua katakan menyembah. Mereka menyembah berkata, sungguh, Kau adalah anak Allah. Anda tahu, musuh tidak ingin Anda hanya terganggu oleh angin dan ombak. Dia tidak hanya ingin Anda hanyut tak berdaya dalam keadaan Anda. Jika bisa, dia sebenarnya ingin Anda mengeluh tentang cuacanya.
Takut itu memang wajar, tapi jangan sampai kita mengeluh dan menulari orang dengan ketakutan Anda. Itu bisa disebut penyembahan iblis. Mengapa kita meninggikan keadaan, meninggikan pencobaan, meninggikan badai? Tapi bagaimana jika di tengah-tengah badai, kita berbicara tentang betapa baiknya Tuhan? Karena kita menunggu dengan fokus, kita berjalan dengan fokus, kita bahkan bisa menyembah dengan fokus. Tahukah Anda, Alkitab berkata di Yohanes bahwa Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia tidak mencari penyanyi, dia tidak mencari musisi, dia mencari penyembah. Tuhan bukan seorang egomania, membutuhkan penyembahan bagai mata uang bagi jiwanya. Tapi dia tahu jika Anda dan saya bisa menyembah di tengah badai, jika kita bisa menyembah di tengah krisis, jika Anda dan saya di tengah kesedihan, rasa sakit, tantangan, sukacita, di saat ada kelahiran, ada kematian, ada pernikahan, ada perceraian, ada inisiatif baru, ada kegagalan, ada banyak hal dan dalam segala hal, saya percaya kita telah bicara tentang hal ini. Dalam segala hal, dalam segala hal, dalam segala hal, dalam setiap keadaan bersyukurlah pada Tuhan. Pusatkan pandangan pada apa yang murni dan indah. Pikirkanlah hal-hal itu, pusatkan pikiran padanya. Nantikan dia. Berjalanlah ke arahnya. Dan tahukah Anda apa itu menyembah? Dengan fokus. Fokus adalah temanya. Mungkin Anda belum sadar. Arti berfokus, menyembah dengan fokus artinya saya tidak hanya menunggu dia dan mengambil langkah ketaatan kepadanya. Bahkan saat saya menyembah, saya tidak tahu dengan Anda, tapi saat saya menyembah kadang saya masuk 8 detik ke lagu dan keadaan masih membombardir saya. Takut pun masih menyerang. Nah, bagaimana jika saya belajar terus menyembah? Dan masih ada angin, masih ada ombak, masih ada badai, masih ada kilat, masih ada guntur, tapi dia di sana. Saya percaya saat ini dimanapun Anda sebenarnya bisa menyembahnya dengan fokus. Salah satu alasan saya menutup mata dalam menyembah bukan karena saya tidak ingin melihat apapun, tapi saya tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain. Ini bukan hal yang religius, tapi pandanglah upon Jesus. Sembahlah dengan fokus, lihatlah Look full keajaibannya. in His wonderful face, Dalam terang, and the things of earth will grow strangely dim dunia akan in the light of His glory and itulah artinya menyembah dengan fokus. Ayo dimanapun Anda berada, pandanglah. turn your eyes upon Jesus. Pandang, Look full in His wonderful face, mari menyembah dengan fokus. and the things of earth will grow strangely dim in the Dia mengasihi Anda, of His Dia mengenal Anda. glory and Pandanglah melampaui badai dan nyanyikan pandanglah pada Yesus. turn your Ayo sekarang di seluruh dunia kita memandang. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Mari kita semua menutup mata sejenak dan rasakan hadirat Tuhan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda. Dimanapun Anda, fokuskan perhatian dan kasih Anda
pada hadiratnya saat ini di sekitar Anda. Dia ada di sana.